I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Yang panjang berarti kita akan menjadi sehat, amin. Bukan hanya kesehatan ilahi, ya, tetapi kita juga akan menerima umur yang panjang, haleluya. Ya, bahkan dikatakan di tanah yang Tuhan janjikan kepada kita, kepada nenek moyang kita, yaitu kepada Abraham, haleluya. Sehingga kita percaya di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada orang yang diutus oleh Tuhan, maka kamu akan melihat di rumah Bapakku, ya, di rumah Bapakku banyak dimensi ilahi akan kita lihat. Sehingga apa? Kita mulai melihat tanah perjanjian itu bukan lagi itu natural, tapi kita melihat itu secara rohani, karena itu sudah dijanjikan kepada Bapak Abraham dan kita adalah keturunan Abraham. Oleh karena Kristus kita menjadi keturunan Abraham, karena Yesus pun adalah anak Daud dan anak Abraham, amin. Dan dikatakan di sini kita akan berumur panjang. Nah, kenapa kita berumur panjang? Karena kita dikatakan di situ as the days of heaven upon the earth. Karena hari-hari surga ada di atas bumi, ada di dalam hidupmu. Haleluya. The days of heaven itu akan nyata, akan bergerak dalam hidupmu, karena kamu tahu bagaimana bisa mengaktifasi the days of heaven. Dikatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan ada di tangan kirinya. Itu semua adalah oleh karena hari-hari yang kita lalui di dalam dimensi surga. Haleluya. The days of heaven kita akan alami hari-hari surga. Kenapa hari-hari surga kita alami di bumi? Karena pintu surga terbuka. Haleluya. Pintu surga terbuka kepada kita. Surga itu dinyatakan di bumi. Surga itu bukan lagi berbicara tempat, tapi surga itu berbicara tentang dimensi yang ada di dalam hidup kita. Karena Bapa Yesus mengajar kita tentang doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Berarti Tuhan nyatakan dimensi surga di dalam hari-hari kita. Bukan lagi kita melalui hari-hari kita dengan hari-hari dunia, hari-hari di bumi ini, tetapi hari-hari yang kita alami adalah hari-hari surga terjadi di bumi. The days of heaven on the earth. Haleluya. Amin. Tetapi itu terjadi ketika kita sudah belajar tadi malam di ayat yang ke-18. Mari kita lihat di ayat yang ke-18 dikatakan di situ 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Haleluya. Tetapi kamu harus. Ini kata-kata harus. Kalau kau ingin mengalami hari-hari surga di bumi, tugasmu adalah, pekerjaanmu adalah menaruh perkataan Tuhan itu yang disebut dengan kebenaran. Letakkan itu di dalam hatimu. Letakkan itu ada di dalam rohmu. Haleluya. Letakkan itu dalam pikiranmu dengan pekerjaan yang biasa kau lakukan, sengaja kau lakukan. Haleluya. Hari-hari surga akan terbangun kamu alami di bumi kalau kamu mengerti bagaimana meletakkan kebenaran, meletakkan firman itu ada di dalam rohmu, ada di dalam jiwamu, yaitu ada di dalam pikiranmu. Haleluya. Dan ini bukan tugas Tuhan, ini bukan tugas malaikat, ini bukan tugas hamba Tuhan, tapi ini tugasmu. Katakan tugasku. Adalah meletakkan dengan sadar sebagai pekerjaanku setiap hari, meletakkan firman Allah, perkataan Tuhan yang menjadi kebenaran, duduk di hatiku
kau mulai mengalami hari-hari surga. Karena di dalam Roma 8 ayat 5, apa yang kau pikirkan dari hal-hal yang daging, ya, apa yang dari daging, maka itu akan menjadi pikiran daging. Apa yang berasal dari roh akan menjadi pikiran roh. Jadi kamu harus menaruh itu menjadi diletakkan. Maka sumbermu apakah dari daging atau dari roh. Kalau kau tidak meletakkan firman Allah dalam pikiranmu dengan sengaja, maka secara otomatis pikiran daging akan datang. Haleluya. Kalau kau tidak dengan sengaja mengkondisikan atau meletakkan firman itu di dalam pikiranmu, di dalam rohmu, secara otomatis pikiran daging akan datang. Maka kau akan mulai memikirkan hal-hal yang dari daging. Haleluya. Coba datang ke dalam Roma 8 semalam. Roma 8 ayat yang ke-5. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya. Jadi sekarang kenapa kamu mengalami kekalahan? Karena kamu lalai meletakkan, menaruh firman Tuhan, kebenaran di dalam pikiranmu, dalam rohmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kamu lalai atau kamu libur, nah seperti libur yang lewat, libur hari-harinya, sehingga libur meletakkan perkataan Tuhan, libur membuka namanya link. Haleluya ya. Kemudian apalagi libur semuanya. Ketika libur kau tidak sadari, pikiran daging datang menyusup. Tak kau undang pun itu pasti datang. Haleluya. Tak kau minta pun itu pasti datang. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika kau memikirkan kenapa ya, mengapa ya, ya dia akan menyusup. Tapi kalau kau letakkan dengan sengaja, dia katakan dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau ku letakkan, kalau ku taruh, dengan sengaja, perkataan Tuhan dalam pikiranku, sehingga aku memikirkannya setiap hari, sepanjang waktu, maka saya akan mulai mengalami the days of heaven on the earth terjadi di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Jadi jangan minta orang lain yang melakukannya, kamu yang harus meletakkannya. Makanya hati-hati dengan apa yang kau lihat, hati-hati apa yang kau dengar. Haleluya. Karena apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar adalah jendela masuk apakah pikiran daging atau pikiran roh. Haleluya. Amin. Apakah sumbernya dari daging atau sumbernya dari roh? Kalau itu kau alami, maka dengarkan baik-baik, maka kau akan memiliki pikiran daging atau pikiran roh. Makanya dimulai dari apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Haleluya. Berarti kau dengan sengaja meletakkan. Karena ketika kau mulai melihat datang ke YouTube, dengan sengaja kau datangi itu. Ingat, kau sedang meletakkan. Haleluya. Nah, tapi kalau kau datang kepada hanya YouTuber dan semua yang menjadi gemerlap medsos, maka dengan sengaja kau beri informasi korban dari medsos. Tapi kalau kau dengan sengaja pergi ke link, pergi ke ayat, ke Alkitab dengan sengaja, berarti engkau sudah bermaksud meletakkan melalui matamu, melalui telingamu, apa yang kau baca, apa yang kau dengar, maka dengan sengaja kau letakkan di pikiranmu, kau letakkan di dalam rohmu, apa yang akan menjadi pikiranmu. Makanya apa yang masuk melalui dari dengar, apa yang masuk daripada apa yang kau lihat akan menjadi yang namanya pikiran. Apakah itu pikiran daging atau pikiran roh? Maka kamu akan mulai mengalami transformasi dari kedua hal itu. Kemudian ketika kau hidup dengan pikiran daging, maka kamu akan membangkitkan keinginan daging. Haleluya. Keinginan daging. Dan kalau pikiran roh itu kau masuk di dalam pikiranmu, maka kau akan membangkitkan keinginan roh. Haleluya. Amin. Keinginan roh itu akan melahirkan perbuatan. Apakah itu perbuatan daging atau perbuatan roh? Haleluya. Perbuatan itu akan menghasilkan buah. Apakah buah daging atau buah roh?
Amin. Haleluya. Amin. Kalau buah daging maka itu akan menghasilkan maut, tapi kalau buah roh akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-6 kita baca 1, 2, 3 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Keinginan daging menghasilkan perbuatan daging, perbuatan daging akan menghasilkan buah maut, kematian. Haleluya. Tapi kalau kita hidup dengan keinginan roh, maka kita akan menghasilkan yang namanya perbuatan-perbuatan di dalam roh. Haleluya. Itu yang dikatakan tadi oleh Mam, pikiran-pikiran di dalam roh, semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipikirkan, semua jadi suci, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Jadi apa yang kau pikirkan dengan sengaja pikirkan, maka kamu akan melihat bahwa hidupmu akan menghasilkan buah dari keduanya. Haleluya. Haleluya. Berarti kamu harus bertanggung jawab kepada apa yang kau dengar. Katakan, saya harus bertanggung jawab setiap hari kepada apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Karena apa yang saya lihat dan saya dengar berarti dengan sengaja meletakkan apa yang akan saya pikirkan. Kalau pikiran daging, maka saya akan membangkitkan keinginan daging. Kalau pikiran roh, maka saya akan membangkitkan pikiran roh. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan salahkan orang lain kalau hasilnya buruk, karena kamu yang bertanggung jawab untuk apa yang sudah kau masukkan. Haleluya. Dan kalau kau sudah tahu hasilnya daging, jangan salahkan orang lain, tinggal bertobat, karena itu saya yang memutuskan meletakkan itu. Haleluya. Anak-anak dalam rumah harus dilatih bertanggung jawab. Haleluya. Anak-anak itu dia sudah salah, dia salahkan orang lain, ya kan? Dia yang punya ikat pinggang, dia yang punya buku hilang, mamanya yang dimarahin. Di mana ikat pinggangku, Mak? Di mana bukuku? Kok kau hilangkan, Mak? Dia yang punya buku, dia yang punya ikat pinggang, dimarahin mamanya. Itulah namanya anak-anak. Tapi orang dewasa dia bertanggung jawab. Kalau dia letakkan daging, dan kalau dia akhirnya sadari outputnya daging, bertobat. Haleluya. Jangan cari lagi siapa yang salah. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sekarang kita datang kepada apa yang mau saya ajarkan hari ini. Bagaimana kita mengaktifasi ya sungai dan dunamos dari Roh Kudus. Haleluya. Sungai dan dunamos dari Roh Kudus. Kita datang kepada Yohanes 5. Sekarang saya akan mengajarkan beberapa prinsip yang harus kamu bisa pahami. Ya, Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpan, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakit apa? Sakit dari 3 kelompok ini. Apa sakitnya? Yang pertama adalah buta, yang kedua adalah timpang, yang ketiga adalah lumpuh.
Haleluya. Kenapa tidak ada dibilang di situ penyakit kanker? Itu adalah kumpulan orang-orang yang bertahan di situ. Kenapa yang lain itu apa namanya? Yang lain itu tidak ada lagi di situ. Karena ketiga orang inilah yang tidak bisa cepat masuk kepada kolam. Haleluya. Kalau tangannya buntung, dia masih bisa berlari cepat. Dia sembuh. Ingat, rumusnya adalah siapa yang duluan. Ingat, siapa yang duluan datang mencelupkan kakinya ke kolam itu, dia sembuh. Nah, tiga-tiganya ini bermasalah untuk cepat. Coba apa katanya? Orang buta, orang timpang, mau gimana cepat? Lomba lari 100 meter orang timpang, ya nggak bisa. Terakhir apa? Orang lumpuh, lebih ngeri lagi. Ini punya arti rohani. Orang-orang inilah yang tidak bisa berjalan dalam destiny. Haleluya. Orang-orang inilah yang selalu tinggal setia di gereja. Ingat, tinggal setia di gereja. Kenapa? Karena orang ini sendiri sudah 38 tahun ada di Serambi Salomo menantikan mujizat, tetapi tidak pernah melihat mujizat. Haleluya. Saya ingin rohmu saya aktifkan hari ini, karena kamu harus tahu bahwa itu adalah pola lama. Katakan, pola kegerakan lama. Pola kegerakan lama adalah menunggu-nunggu supaya gelombang itu datang dan saya dilawan. Itu pola gelombang lama, itu pola yang lama. Haleluya. Saking lamanya berapa tahun anak laki-laki ini? 38 tahun. Haleluya. Haleluya. Kalian tahu, setiap kebenaran yang datang dalam rumahnya, dia pasti mengupgrade. Apa yang di-upgrade? Apa yang di-update? Hidupmu yang di-upgrade dan di-update. Yang kedua, cara Tuhan datang pun juga tadi akan di-update. Haleluya. Dan kamu lewat yang namanya laki-laki 38 tahun yang lumpuh ini, dia terpola memikir-mikirkan. Apa yang di pikirannya? Di pikirannya adalah hanya melihat kapan gelombang ini bisa muncul, kapanlah malaikat turun. Sehingga apa? Hanya menunggu-nunggu akan datang waktunya. Makanya kelompok ini adalah orang-orang yang tetap rajin ke gereja, tetapi selalu berkata, kami akan doa puasa, kami akan menunggu sampai Tuhan datang melawat kami. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan pernyataannya, tapi pola pikirnya yang salah. Karena apa? Allah itu selalu mengupdate cara kehadirannya di gerejanya. Gereja pertama, jemaat yang namanya perempuan Samaria yang datang ke sumur berkata bahwa kau tidak bisa, apakah kau punya timba? Karena kau akan minum dari sini kalau kau punya timba. Itu pola lama. Haleluya. Apa pola yang baru dikatakan oleh Yesus Kristus? Kalau kau minum dari air ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum dari air yang kuberikan kepadamu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Pola lama adalah menunggu timba, mencari timba. Haleluya. Halo. Yes. Haleluya. Pola lama adalah timba itu, air itu ada di dalam kedalaman. Tapi pola baru apa? Air itu sekarang ada di dalam hatimu. Kamu tidak perlu menimbanya lagi, karena Allah sudah mengupgrade cara aliran air datang di dalam rumahnya. Haleluya. Hati-hati, jangan kamu sampai seperti laki-laki 38 tahun ini. Kamu tidak tahu teknologi Allah melawan umatnya. Oh, haleluya. Kenapa? Itu pola. Sama dengan kegerakan di gereja juga ada 3. Yang pertama adalah kegerakan yang mati. Apa itu kegerakan yang mati? Jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Itu kegerakan lama. Selalu berbicara tentang Allah, tetapi ketika Kristus datang dan dia berkata, aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, tapi aku sendiri ditolak. Allah yang mereka disembah dan datang dalam bentuk wujud manusia, tapi mereka tidak kenal. Kenapa? Karena kegerakannya sudah mati.
Haleluya. Mereka hanya hidup dari monumen demi monumen. Allah pernah melawat kami, saya pernah melayani, saya pernah juga dilawat oleh Tuhan. Itu hanya monumen. Haleluya. Itu dulu. Tapi Allah tidak pernah hidup dengan yang dulu. Dia selalu baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Kegerakan yang pertama adalah kegerakan yang mati. Kegerakan yang kedua adalah kegerakan yang lama, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Haleluya. Yohanes Pembaptis berbicara apa? Dia membaptis orang-orang dan orang-orang percaya sehingga dia berkhotbah, bertobatlah hai kamu keturunan orang ular beludak, katanya. Lalu orang-orang datang, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, ya, supaya kamu dibebaskan dari angkatan yang jahat ini, katanya, dan kamu akan menerima janji Allah. Tapi dia sendiri tidak hidup di dalam janji Allah ini sendiri. Haleluya. Dia berhenti sampai kepalanya dipenggal. Oleh karena apa? Dia tidak bergabung dengan kapal Yesus. Kegerakan yang ketiga adalah kegerakan yang sekarang, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kegerakan yang sudah mati, kegerakan yang sudah lama, kegerakan sekarang. Halo? Apa itu? Yesus Kristus. Kamu harus mengerti, Yesus Kristus. Sekarang kita datang ke Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ingat, kegerakan sekarang adalah Yesus Kristus. Saya ulangi, kegerakan sekarang adalah Yesus Kristus. Kita datang ke ayat yang ke-6. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya harusnya apa? Mau. Saya mau. Tapi ingat, kegerakan yang datang justru adalah kegerakan sekarang. Tapi dia masih hidup dengan kegerakan yang sudah mati. Ingat, kegerakan yang sudah mati, pola yang lama yang sudah mati. Apa jawabnya? Coba lihat di situ, ayat ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Haleluya. Apa yang terjadi dengan kegerakan sekarang? Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ingat, kegerakan yang sudah mati, kegerakan yang lama, dan kegerakan sekarang. Haleluya. Ingat, pola yang lama juga begitu. Dia menunggu 38 tahun. Tapi ketika sang pembawa kegerakan itu, yaitu Yesus sendiri, ada di dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan, 38 tahun aku ada di sini, aku tidak pernah disembuhkan. Kenapa? Karena ketika aku mulai bergerak, orang lain sudah lebih dahulu datang ke sana. Apa tadi rumusnya? Kolam Bethesda. Kolam Bethesda. Siapa saja yang pertama menyentuh kakinya kepada kolam yang lagi bergelombang, dia pasti disembuhkan. Haleluya. Tentu orang ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia orang yang lumpuh. Haleluya. Apanya yang lumpuh? Sebenarnya pola lama membuat dia juga melihat dengan yang lama. Kenapa? Setiap hari dia memikir-mikirkan, siang, pagi, malam, tengah malam, mengintip-intip pola, dan itu menjadi polanya. Tapi begitu pembuat kegerakan itu hadir di hadapannya, dia bilang, 38 tahun aku di sini dan tidak disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Anda mengerti apa yang saya maksud di sini? Haleluya. Kenapa? Karena ketika kamu mengerti bahwa di dalammu ada Roh Kudus dan Kristus, kamu tidak perlu
menunggu-nunggu mujizat itu datang di dalam hidupmu. Karena di dalam hidupmu kamu tinggal mengaktifasi. Yes, amin. Maka dalam ibadah kau tidak perlu, oh haleluya, 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 sampai 15 menit, 20 menit, setengah jam, tidak ada terobosan. Itu pola lama. Haleluya. Apa pola baru? Pola barunya apa? Di dalammu, Roma 8 ayat 9. Kamu bukan lagi daging, kalau Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Tetapi jikalau kamu adalah milik Kristus, ya, tetapi jikalau Roh Kristus ada di dalammu, kamu adalah milik Kristus. Haleluya. Berarti di dalammu ada Kristus, ada Roh Kudus. Ingat, ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, ada di dalammu. Sekarang pertanyaannya, kenapa masih menunggu-menunggu supaya gelombang itu datang dari luar, lalu kita menunggu? Kenapa Imam terus dorong ketika kita dalam ibadah? Aktivasi, dorong rohmu, jangan menunggu. Jangan menunggu perasaanku datang dulu, roh mulu Roma merinding, baru saya mulai. Stop. Sekarang itu ada di dalammu, kau tinggal buka itu. Haleluya. Apa yang dialami oleh orang lumpuh 38 tahun ini, karena dia tidak tahu teknologinya. Haleluya. Tidak tahu teknologinya, tapi hari ini saya akan letakkan kepadamu, kamu harus tahu teknologinya, bagaimana mengaktifasi gelombang air itu. Mari kita baca dulu Yohanes 4 ayat 14. Haleluya. Yohanes 4 ayat 18. 14 maksudnya. Yohanes 4 ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya heran kepadamu. Beberapa tahun kamu sudah ada di dalam rumah ini, tetapi kamu tidak mengerti bahwa setiap kali kebenaran datang, dia akan mengupgrade pola pikirmu. Dia akan juga membawamu kepada bagaimana dia mengupgrade caranya untuk membawamu di dalam hal yang baru. Haleluya. Perempuan itu datang kepada Yesus, tapi Yesus berkata, kau datang untuk bawa air timba dan untuk kau minum. Tapi Yesus bilang, aku punya teknologi yang baru. Kalau teknologimu adalah kau harus datang kepada sumur Yusuf, mengambil timba, menariknya ke atas, kau bisa minum. Aku punya teknologi baru. Apa katanya? Haleluya. Ayat yang keempat. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, apa katanya? Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Teknologi baru, upgrade baru adalah kau tidak perlu mengambil lagi timba, kau tidak perlu menurunkan dengan tangan. Sekarang kalau kau minum dari air kuberikan kepadanya, ada teknologi baru, ada cara yang baru. Saya upgrade. Sekarang mata air itu tidak ada lagi di bawah tanah, tapi sekarang ada di dalam hatimu, dan itu akan menjadi mata air. Rosa babara abakas. Haleluya. Laki-laki ini 38 tahun selalu beralasan. Jangan kamu menjadi jemaat yang hanya setia di dalam rumah ini, tapi kamu harus menjadi orang bukan hanya setia, tetapi senantiasa di-upgrade cara Allah membawamu kepada teknologi surga. Bukan lagi kamu harus menimba, menjulurkan tali dari dengan timba dan kamu dapat minum. Tapi kamu harus tahu sekarang, kegerakan yang sekarang adalah di dalam hatimu. Sekarang sudah ada mata air yang terus menerus, tidak sedikit demi sedikit, tapi terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Pertanyaan saya, apakah kau perlu masih sumur Yakub? Tidak. Haleluya. Banyak orang Kristen hidup seperti perempuan Samaria yang pertama ini. Monumennya selalu diingat. Ini berkata, ini sumur bapak kami, sumur Yusuf. Tapi Yesus bilang, aku akan bawa kamu upgrade.
kamu tidak perlu lagi dengan sumur dan tiba ini. Kau harus tahu bagaimana cara minum dariku. Lalu dari dalam hatimu akan muncul aliran yang baik. Dan ada mata air di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Riba syakapa pralapa. Yohanes 7 mulai 37 sampai 38. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Kita baca 1, 2, 3 ya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau ini aliran air hidup, ya itu kurang tepat. Kalau bahasa Inggris coba baca di situ dulu. He that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow river. Berarti sungai yang mengalir. Sungai-sungai yang mengalir. Haleluya. Ya, sebagai apa katanya, air hidup, living water. Haleluya. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 4 itu mata air. Haleluya. Ingat, di Yohanes 4 tadi mata air. Tapi sekarang di dalam Yohanes 7:38 lewat pekerjaan Roh Kudus katanya. Ketika kamu dibaptis Roh Kudus, dengarkan baik-baik. Ketika kamu dibaptis Roh Kudus, kamu minum dari Roh Kudus, bukan hanya mata air yang akan ada di dalam hatimu, tapi dari dalam hatimu akan mengalir sungai-sungai. Akan mengalir yang namanya disebut apa tadi? Flowing rivers, aliran-aliran sungai, aliran sungai-sungai of living water, sebagai air hidup. Haleluya, dari air hidup. Haleluya. Berarti kamu tidak perlu lagi menunggu air gelombang dari luar. Sekarang sungai itu ada di dalam rohmu. Haleluya. Kamu tidak perlu lagi menunggu malaikat turun lalu gelombangnya yang namanya apa namanya itu tadi, gelombang air Bethesda itu bergelombang lalu kamu berlari. No, tapi sekarang kamu tinggal melihat bagaimana kamu bisa menyadari di dalam hatiku ada mata air. Dan ketika aku minum dari Roh Kudus, menerima Roh Kudus, maka kamu bukan hanya menerima mata air, tapi dari dalam hatimu akan mengalir aliran sungai-sungai. Wow, aliran sungai-sungai dari air kehidupan mengalir melalui hidupmu. Haleluya. Haleluya, mengalir melalui hidupmu. Maka apa yang terjadi dengan itu? Maka kamu akan melihat bahwa hidupmu menerima, bukan lagi menunggu gelombang dari luar, tetapi kamu sendiri yang menciptakan gelombang itu sendiri. Bagaimana kamu menciptakannya? Kamu harus mengaktifasi. Haleluya. Kalau kamu membuat akun baru, kamu harus aktifasi. Bagaimana cara mengaktifasinya? Maka dia akan minta nomor handphone atau nomor email. Lalu ketika disetujui, maka akan dikirim 4 nomor atau 6 nomor ke nomor HP-mu. Isi ke situ. Begitu kau isi, maka kamu teraktivasi, terhubung dengan akun itu, dan sekarang kamu bisa pakai. Haleluya. Betul ya? Betul ya? Halo. Misalkan kamu mau ambil apa namanya OVO atau Dana, sama, konsepnya sama. Untuk kamu aktifasi, dia akan minta masukkan nomor HP, masukkan nomor email, lalu dia akan kirim sebagai kamu akan mulai aktifasi. Begitu kamu isi nomor itu, ya 4 atau 6 nomor, maka kamu teraktivasi, maka kamu mengambil itu menjadi akun kau bisa gunakan sekarang. Haleluya. Mengerti sekarang? Mengerti bagaimana kau mengaktifasi ini? Haleluya. Roma 8 ayat ke-9. Kamu bukan lagi daging, tapi kamu adalah roh. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam. Dengarkan, berarti Roh Kudus sekarang berdiam di dalam. Yang kedua, jikalau kamu memiliki Kristus, Roh Kristus, maka kamu adalah milik Kristus. Berarti Kristus ada di dalam rohmu sekarang. Sekarang pertanyaannya, gelombangnya berapa? Datang dari mana sekarang? Bukan dari luar.
Bukan dari malaikat datang, tetapi sekarang ada di dalam rumah. Saya mau supaya ibadah kita hari-hari ke depan, kau tidak menunggu datang malaikat datang menggoncangkan air. Kau yang harus menggoncangkan sendiri. Kau yang harus mengalirkan air-air itu. Tidak perlu lagu-lagu tinggi, lagu-lagu sampai berapa lama. Kamu yang mengaktifasi. Kenapa? Sekarang air mata air itu ada dalam rohmu. Sekarang kau punya aliran sungai itu dalam rohmu. Maka ketika begitu aku aktifasi dan kau lepaskan itu, maka kau akan menerima firman yang datang. Haleluya. Ketika Yesus berkata kepada orang ini, maukah kau sembuh? Dia punya alasan. Tapi ingat, ketika kau bisa merasakan aliran mata air dan aliran air itu, maka yang berikutnya datang adalah firman. Maka Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Haleluya. Bangunlah, angkatlah tilammu. Maka ketika orang ini bangun dan mengangkat tilangnya, seketika itu juga ayat 9, maka kuatlah kakinya. Maka dia berjalan ke sana kemari dan dia tahu bahwa dia sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Maka dengarkan baik-baik, jangan sampai engkau hidup dengan pola yang lama. Nah, dari hal ini ya kita belajar, karena 2 minggu yang lalu juga saya mengajarkan di hari Sabtu yang lalu tentang Elizabeth dan Maria. Ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, apa yang dikatakan oleh Elizabeth? Ketika kau memberi salam kepadaku, bayi yang ada di dalam rahimku melonjak. Haleluya. Kau menunggu itu melonjak, maka kau tidak akan mengalami itu. Tapi bagaimana senantiasa tiap hari membuat gelombang aliran itu bergerak di dalam rohmu. Tandanya kau menjadi roh yang hidup adalah kamu harus mengerti bagaimana kau bisa lihat. Yang kedua, bagaimana mungkin kamu setiap hari mendengar firman datang dari rumah Bapa, kamu mengalir di dalam rumah Bapa, mendengarkan perkataan Bapa rohanimu, tapi kau tidak mengalami gelombang itu. Biasa-biasa, sudah mulai menjadi terbiasa, sehingga apa? Kau mulai hidup dengan hal-hal yang daging, padahal yang dari roh itu akan selalu memberikan yang namanya gelombang di dalam rohmu, gelombang di dalam rohmu, sehingga apa? Aliran air sungai yang dalam rohmu jadi berhenti, menjadi terbiasa. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mengerti bahwa kamu ditutupi dengan perkara ini. Ada 3 hal yang saya lihat perkara dari si pria ini. Yang pertama adalah apa itu? Haleluya. Yang pertama, dia hidup memikirkan pola yang lama. Haleluya. Itu yang pertama. 38 tahun selalu dia melihat, memikirkan pola yang lama. Apa pola lama? Ketika malaikat Tuhan turun, Danau Bethesda akan bergelombang. Siapa saja, ingat, siapa saja yang kakinya menyentuh danau, dia pasti sembuh. Dia tidak mungkin sampai ada di sana. Sehingga apa? Dia ada di dalam stres setiap hari. Entah kapan gelombang itu, bisa sekali seminggu, bisa sekali sebulan, bisa juga 2 kali 2 tahun. Kau bisa bayangkan berapa orang disembuhkan. Tapi kalau kau bisa mengaktifasi gelombang yang saya maksud ini, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, kau bisa menghadirkan surga itu dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya. Tapi kenapa orang ini hidup dengan pola lama? Pola lama itu kan membuatmu tidak pernah di-upgrade, tidak pernah di-update. Selalu begitu-begitu saja. Lagunya apa? Aku masih seperti yang dulu. Seharusnya kebenaran yang datang di dalam rumahnya harus mengupdate hidupmu. Kamu tidak lagi dengan tahu dulu tidak begitu lagi. Dengan cepat engkau shifting. Haleluya. Dengan cepat engkau pindah. Gampang engkau dibawa. Udah datang 1000 firman datang kepadamu hanya untuk mengatakan aku salah. Susah kamu untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena kamu hidup dengan pola lama. Haleluya. Haleluya. Di-upgrade susah sekali. Kenapa? Untuk begitu saja dia. Udah begitu, selalu bilang lagi. Pokoknya, aku lebih tahu. Kamu pikir kamu sudah lebih tahu? Tuhan itu selalu bergerak. Haleluya. Haleluya. Di zamannya perempuan Samaria, nenek moyangnya, mereka berkata bukit pengorbanan harus ada di atas gunung.
Tapi di zamannya Yesus, Yesus bilang, kamu tidak perlu lagi menyembah Allah di gunung ini dan di gunung itu. Tapi upgrade yang terbaru adalah kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu di gunung sana, tidak perlu di gunung sini. Oh, perempuan Samaria ini pindah cepat. Jadi upgrade. Dari yang pertama tentang sumur, kalau kau minum dari sumur ini, kau harus cari tadi, cari timba, kau turunkan, kau tarik, lalu kau minum. Dan haus lagi. Tapi ingat, ada teknologi yang baru dari surga. Kalau kau minum dari air kuberikan kepadamu, kau tak perlu lagi datang ke sumur ini, menurunkan tali, menariknya ke atas lagi, kau capek lagi, lalu kau minum, haus lagi. Tapi saya berikan teknologi baru. Apa katanya? Dari dalam hatimu akan muncul mata air, dan dari mata air itu akan mengalir aliran-aliran air hidup sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya, penyembahan juga begitu. Penyembahan di gunung sana, di gunung sini. Dia bilang tidak. Bapak punya teknologi baru. Apa teknologi baru? Bapak penyembah mencari penyembah yang benar. Apa penyembah yang benar? Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dengarkan baik-baik. Kalau kau anak di dalam rumah, engkau harus bisa siap dan selalu siap ketika di-upgrade. Yes, amen. Di-update. Ya. Jangan hidup dengan pola lama. Ya. Kau harus akan memerlukan waktu 38 tahun. Tapi teknologi baru, begitu sang pembawa kegerakan itu datang, dia hanya datang dengan firman, angkat tilammu, bangkit dan berjalanlah. Dan dia berjalan dan disembuhkan. Haleluya. Percayakah engkau, dari mulut orang diurapi Tuhan di dalam rumahnya, dia akan selalu membawa kita kepada teknologi surga yang terbaru? Kenapa kau tidak jawab? Saya tanya kepadamu, percayakah engkau dari mulut orang yang diutus kepadamu bahwa dia akan, ketika dia berkata-kata, maka kau juga akan dibawa kepada upgrade dan update dari surga? Halo? Halo? Percayakah kau akan hal itu? Sama seperti Yesus datang, dia tahu laki-laki 38 tahun dengan pola lama, menunggu-nunggu sampai 38 tahun. Yesus datang berkata sederhana sekali. Apa katanya? Bangkitlah, berjalanlah, angkat tilammu. Haleluya. Kalau anak laki-laki ini bilang, aku nggak bisa, aku tetap menunggu gelombang. Udah, gak usah. Sampai mati dia akan tetap lumpuh. Tapi kalau kau percaya, katakan kalau saya percaya. Firman yang datang kepada hidupku, mengupgrade hidupku, mengupdate hidupku, maka dengan cepat saya punya kemampuan untuk segera berpindah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Anak-anak dalam rumah yang Tuhan membangkitkan untuk menjadi mempengaruhi kota dan bangsa, mereka dengan cepat diupgrade, dengan cepat diupdate, dengan cepat shifting. Tak peduli sudah berapa lama engkau sudah lumpuh, 38 tahun. Karena ini 3 kelompok orang yang buta, tak bisa melihat destiny. Orang yang timpang dan orang yang lumpuh tak bisa berjalan dalam destiny Tuhan. Bermasalah dalam soal destiny. Siapa ini? Orang yang tidak percaya agenda dalam rumah. Ya, gak ada untungnya sama saya. Semua bicara tentang aku. Nah, ini orang-orang seperti ini. Ini harus datang dengan teknologi baru. Satu-satunya cara hanya satu. Percayalah kepada perkataan dari orang yang diutus kepada, yang datang dengan firman. Ketika kau diutus, dengarkan baik-baik. Jadi kalau Bapak rohanimu membuat kau di satu tempat, harus percaya kepada perkataan. Dan kalau kau masih ada di situ, tandanya kau belum menang-menang. Haleluya. Jangan ajarin, karena dia tahu di mana kau harus di-upgrade, di mana kau harus di-update, bagaimana kau harus dengan setia melakukannya. Begitu kau mengerti dan kau berpindah, kau akan di-upgrade dan di-update. Amin. Haleluya.
Haleluya. Yes, amen. Percayalah kepada perkataan Bapak kami. Kalau kau ditempatkan di satu tempat, kalau saya tempatkan Pak Man di gudang, itu tidak hanya soal bekerja, tapi ini juga soal menyangkut rohaninya. Haleluya. Karena Bapak rohani bukan hanya mengajarkan soal penghidupan sehari-harinya, tapi soal bagaimana dia dibangun menjadi senjata Allah untuk berguna bagi kerajaan. Amen. Haleluya. Haleluya. Lalu kalau satu saat Pak Man saya pindahkan ke bagian yang lain, oh, aku nggak bisa Pak, aku sudah biasa di sini. Itu yang menjadi masalah. Halo. Halo. Kamu harus mengerti dan percaya bahwa yang paling penting di sini adalah bagaimana kamu mengerti dengan cepat. Saya tidak boleh hidup dengan pola yang lama, tapi saya harus dengan cepat. Ketika pembawa kegerakan itu datang, ketika dia berfirman menyampaikan perkataan Tuhan, saya harus dengan cepat berpindah. Haleluya. Amin. Laki-laki ini, kalau dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, selamanya dia lupa. Kenapa? Dia sudah nyaman menunggu-nunggu, mulai dari subuh sampai tengah malam, sampai 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, menunggu. Hati-hati di sini. Jangan sampai kau terbiasa di dalam rumah, sehingga kau tidak tahu gelombang itu sudah lewat. Haleluya. Karena gelombang yang ada di dalam pikiran adalah gelombang Bethesda, padahal gelombang yang sudah diupdate, sudah berkali-kali lewat. Ingat, sudah berkali-kali lewat, tapi kamu tidak mengetahuinya karena matamu buta, kakimu timpang, kamu lumpuh. Kamu mengerti kebenaran ini? Yang pertama adalah karena dia hidup memikir-mikirkan pola yang lama. Yang kedua, kamu harus hidup dengan pola yang baru. Haleluya. Apa pola yang baru? Roma 8 ayat ke-9. Apa itu? Roh Kudus ada di dalammu, berdiam di dalammu. Roh Kristus ada di dalammu. Haleluya. Tadi judul yang saya beri adalah bagaimana mengaktifasi apa? Sungai atau dinamos. Sungai atau dinamos dari mengaktifasi sungai dan dinamos yang ada di dalam hati kita. Mengaktifasi. Berarti kita ingin melihat sungai mengalir dan apa? Dinamos bekerja. Haleluya. Kita ingin melihat sungai itu mengalir, dinamos bekerja. Tanda sungai itu berarti mengalir. Makanya kalau kau lihat kolam mulai merah di atas, berarti nggak ada aliran sungai di tengah, aliran di sana, nggak ada pertukaran. Tapi kalau sungai tak pernah ada di atasnya lapisan merah. Kalau dia bergerak, berarti dia menjadi segar. Haleluya. Halo. Halo. Jadi ini pola yang baru. Apa pola yang baru? Yaitu kita harus menyadari di dalamku berdiam Roh Kudus. Di dalamku tinggal Roh Kristus. Haleluya. Apa yang terjadi jikalau kita hidup di dalam pola ini? Artinya bukan lagi kau menunggu gelombang yang ada di kolam Bethesda, tapi gelombang itu sekarang ada di dalam rohmu dan kamu yang menentukan. Bukan lagi malaikat. Haleluya. Kamu yang menentukan, kamu mengaktifasinya. Bagaimana mengaktifasinya? Dengan cara kamu berseru, menyembah Tuhan, berbahasa roh, kamu memperkatakan, mendeklarasikan firman. Begitu kau mulai mengaktifasi itu, maka kamu akan mulai tahu bagaimana mengalirkan aliran-aliran air itu. Kamu akan tahu bagaimana mengaktifkan dunamos. Haleluya. Karena dunamos itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Halo. Halo. Dunamos itu pekerjaan Roh Kudus. Apa itu dunamos? Dunamos berarti kita akan hidup dengan dinamika Roh Kudus. Apa itu dinamika? Hal-hal yang baru, hal yang kreatif. Kita bisa kemudian apa lagi? Kita bisa berbicara suasana yang baru. Oh, tidak ada stres ketika ada dinamika Roh Kudus di dalam rohmu. Tidak ada kata pundung. Tidak ada kata tidak bisa, karena selalu baru setiap hari.
Haleluya. Ada cara yang baru, ada ide yang baru, ada karya yang baru, cara Tuhan yang baru. Itu dinamika Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita akan memiliki namanya dinamik, daya ledak. Ya, berarti ingat, sungai memerlukan juga ada dinamik di sana. Mata air juga perlu dinamik. Kalau tidak ada tenaga dinamik di mata air, maka air itu akan tetap ada di bawah bumi. Haleluya. Dia akan tetap ada di bawah batu. Tapi karena ada dinamik dari bawah, dia didorong ke atas, maka air itu akan ada di atas. Tapi tidak berhenti. Dia terus menaikkan. Dia terus. Pernah melihat mata air dari batu? Siapa pernah melihat mata air dari pasir? Haleluya. Bagaimana caranya? Kamu tahu itu bisa air dan pasir keluar dari batu karena ada tenaga dinamik dari bawah. Kau bisa dorong ke atas, kau dorong ke atas, kau dorong ke atas. Hatimu menyala-nyala, hatimu menyala-nyala. Haleluya, haleluya. Teman, kau tidak perlu berkata aku tidak mood. Begitu kau berkata merasa tidak mood, dorong. Oh, haleluya, haleluya. Karena Roh Kristus ada di dalam kita. Dan Roh Kristus yang membangkitkan, Kristus yang tidak fana. Haleluya. Roh Kristus yang menghidupkan, itu juga ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu semua tentang kebenaran di dalam kita. Amin. Ya. Kemudian apa dikatakan? Roh Kudus ada dalam kita. Yang ketiga adalah tadi tentang dinamos adalah dinamo. Dinamo menjadi sumber tenaga. Haleluya. Amin. Pak Niko, itu ada 5 dinamo di apa? Di kuda, betul? Kamu ngerti ada 5 dinamo? Dinamo ketiga sudah kamu tahu, 1 PK dan yang 1 PK itu. Dinamo kedua itu dari juga mesin dongkrak. Haleluya. Dinamonya ada di situ. Masing-masing itu adalah sumber kekuatan. Haleluya. Kalau dinamo yang dari mesin apa namanya itu? Mesin ayak itu adalah energi gerak, energi arus menjadi energi gerak. Dari listrik, kemudian dinamo bergerak menghasilkan tenaga, maka dia memutar mesin ayakan. Haleluya. Halo. Kalau dompet, energi apa itu diubah? Ya, energi gerak menjadi energi arus. Terbalik juga. Haleluya. Makanya kalau genset itu kan dia energi gerak diputar, makanya diputar. Dah. Kemudian terjadi, makanya ada arus. Menghasilkan arus. Haleluya. Kalau yang di dongeng dia apa? Energi gerak, ya kan? Menghasilkan listrik lalu menggerakkan pemukul. Bilang aja dulu amin lah. Haleluya. Karena saya punya 5 mesin di gudang. Ya. Jadi itu namanya energi. Coba kalau tidak ada di situ, tak bisa bekerja timnya Pak Niko. Kamu tahu, Roh Kudus itu adalah dinamo di dalam roh. Haleluya. Artinya kamu tidak boleh kekurangan kekuatan. Itu sebabnya kenapa kita datang pagi-pagi. Kenapa kita perlu waktu dengan Tuhan? Karena kita perlu datang untuk dicas dinamo. Haleluya. Amin. Dinamo. Jangan datang kepada orang yang salah, sehingga dinamo kita jadi beda. Dinamo ribut, ya, menjadi pencemooh, ya, aktif juga memang bentuknya, tapi udah banyak pikiran yang salah di sini. Jadi komunitas Cikura, haleluya, semua orang dicakapinya, ya, digubrisnya, dia sendiri, dia bermasalah juga. Halo, halo. Nah, bukan seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kamu mengerti bahwa di dalam kita ada pola yang baru. Ada Roh Kudus, ada Roh Kristus. Kamu tinggal mengaktifasi, maka kamu akan bisa mengakses sungai itu, mengakses dunamos di dalam dirimu. Jadi bukan lagi bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepadamu. Pikiran daging. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kamu bisa mengaktifasi dinamos ini? Kalau keinginan roh itu di dalammu. Tapi kalau keinginan daging, kamu tidak mungkin bisa mengaktifkan
sungai ini dan mengaktifkan dunamos ini. Haleluya. Karena itu hanya dari keinginan roh. Keinginan roh ya karena kita memikirkan pikiran roh. Karena pikiran roh, karena kita menerima dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, hal-hal yang dari roh. Halo? Amin. Mengerti di sini? Jadi kamu harus bisa mengerti bagaimana kamu harus bisa hidup. Halo? Haleluya. Amin. Nah, yang ketiga, saya temukan 3 hal ini kepada pria 38 tahun ini. Yang ketiga, saya menemukan. Kalian mau tahu apa yang saya temukan? 38 tahun dia sudah menjadi terbiasa. Ingat, dia sudah menjadi terbiasa. Hal yang tidak wajar menjadi wajar. Ingat dulu pernah saya ajarkan Gideon sudah terbiasa. Yang tidak wajar menjadi biasa. Mereka mengiri anggur di tempat mereka memeras anggur di tempat pemengirikan gandum. Mereka mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, dan itu sudah menjadi normal. Harusnya adalah mengirik gandum di tempat pengirikan gandum, ya kan? Memeras anggur di tempat pemerasan anggur. Ini terbalik, dan itu sudah menjadi biasa. Yang tidak wajar menjadi biasa. Kenapa? Sebenarnya adalah roh familiar. Dan yang kedua adalah mereka sudah terbiasa hidup di gua-gua. Padahal mereka punya rumah. Karena Midian selalu datang mengintimidasi, mereka tinggal di gua. Mereka sudah nyaman di gua, meninggalkan rumah. 38 tahun membuat dia menjadi familiar. Apa yang menjadi dia familiar? Dia menunggu gelombang, tapi sebenarnya dia sudah tidak tahu gelombang macam apa yang sudah ditunggunya selama 38 tahun. Ini namanya familiar spirit, menjadi biasa. Orang kolam Bethesda menjadi biasa. Haleluya. Kemudian karena dia kecewa bahwa ketika kolam Bethesda itu bergelombang, lalu orang duluan datang, dia sudah menjadi biasa. Dan dia sebenarnya tidak lagi mengharapkan gelombang itu, karena apa, sudah menjadi biasa. Tapi malah dia sudah mulai menikmati tidur semua di situ hanya untuk menunggu itu. Tapi sebenarnya dia tidak tahu caranya bagaimana melihat gelombang. Semuanya itu dibutakan oleh roh familiar. Hati-hati kamu. Di dalam kegerakan berulang kali Pastor Cyrus selalu mengatakan jangan terbiasa. Jangan terbiasa karena setiap Selasa kita datang di upper room, kita menjadi terbiasa. Jangan terbiasa karena setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10.30 kita mendengar live streaming. Kita tidak lagi sebenarnya tahu apa yang kita inginkan. Kita tidak tahu lagi apa yang kita minta dari Tuhan, karena sudah menjadi terbiasa. Haleluya. Jangan menjadi terbiasa karena kamu berbicara dengan Bapak rohani terus berbicara. Kamu tidak lagi seperti Elizabeth. Setiap kali Maria berbicara, ada gelombang di dalam rohnya untuk menyala-nyala, bayinya, janinnya itu melompat. Semua itu karena pekerjaan spirit familiar spirit. Apa yang menyebabkan itu? Familiar spirit menjadi terbiasa. Ingat, Petrus menarik tangan Yesus dan berkata, sekali-sekali tidak akan terjadi, tak akan kubiarkan. Padahal sudah firman darah anak manusia, bukan hanya Yesus mengatakannya, itu sudah prosiding nubuatan dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak nabi-nabi sudah menubuatkan anak manusia akan disiksa, akan disalibkan, dibunuh pada hari ketiga. Dia akan dibunuh pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Semua nabi sudah menubuatkannya. Tapi karena sudah terbiasa. Apa yang terbiasa? Yang diharapkan bukan lagi perkataan Yesus, tapi dia sudah nyaman mengikut Yesus. Ingat, dia sudah nyaman mengikut Yesus. Kenapa dia nyaman? Selama 3,5 tahun semua tersedia. Selama 3,5 tahun sudah tersedia.
Coba, siapa yang menarik? Siapa yang berani menarik tangan Yesus ke samping? Hanya teman dekat merasa teman dekat. Adakah orang baru begitu? Tidak. Petrus dengan familiar spirit lalu menentang firman. Apa katanya? Sekali-sekali tidak akan terjadi. Apa yang terjadi dengan Petrus ini? Dan akhirnya Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, karena engkau bukan lagi memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia." Ingat, pikiran manusia. Apa pikiran manusia? Itu adalah pikiran dunia. Apa pikiran dunia? Coba kita lihat dulu 1 Yohanes Haleluya 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 Sudah? Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ingat, keinginan daging berasal dari mana? Pikiran daging. Halo? Ya. Haleluya. Keinginan dunia itu berarti apa? Sebab yang ada di dunia itu keinginan daging. Ingat, keinginan daging berarti lahir dari pikiran daging. Ya. Dia memiliki pemikiran daging karena dimasukkan dari hal-hal yang daging. Dan itu semua adalah katanya berasal dari dunia dan pikiran manusia. Haleluya. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan, kesombongan. Haleluya. Halo. Kesombongan itu adalah hal yang dari dunia, manusia. Makanya Yesus berkata, "Janganlah kau iblis, karena kau bukan hanya memikirkan yang dipikirkan oleh Allah, tapi kau memikirkan dipikirkan oleh manusia." Haleluya. Sehingga dia tidak tahu apa sebenarnya menjadi kebutuhannya, dan dia hidup dengan pikiran duniawi. Amin. 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 So, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita sekarang? Tergantung kepadamu. Apa yang mau kau pikirkan? Daging atau roh? Kamu yang meletakkannya. Haleluya. Dengan sengaja kau letakkan. Haleluya. Kamu sudah tahu, kalau kamu sudah hidup dengan perbuatan daging, pasti manifestasinya hal-hal yang daging di dalam rumahmu. Ya, karena kamu sudah mengundangnya datang. Ya, tidak ada buah dari perbuatan daging itu dari damai sejahtera, pasti kekacauan. Ya, kamu gundah gulana, kamu juga nggak karuan pikirannya, apa semua itu nggak beres. Tapi kalau kamu mengerti sekarang bahwa ternyata saya yang salah meletakkannya, kamu harus shifting, segera pindah. Walaupun kamu harus bergumul untuk membangunnya kembali. Haleluya. Haleluya. Pernah melihat anak-anak main apa namanya itu, puzzle-puzzle yang tinggi-tinggi itu apa? Susun menyusun menjadi pesawat atau apa? Apa namanya itu? Apa namanya itu? Lego. Lego. Kau sudah susun. Tiba-tiba orang lihat jatuh semua. Kau harus mulai dari bawah lagi. Perlu usaha, perlu tenaga, tapi kau harus belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kau bangun mulai hari ini, supaya kau tidak kehilangan sedikit pun. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Ketika kamu hidup dengan pikiran-pikiran dan keinginan daging, itu akan merusak adonan yang lain, merusak kawan. Bukan hanya dirimu kau rusak, tapi juga merusak yang lain. Haleluya. Makanya ketika kita tidak mengerti perkara ini, kita dengan gampangnya saja kita menurunkan standar. Dengarkan baik-baik, jangan turunkan standar. Ya, amin. Haleluya. Kau harus tahu apa yang kau inginkan.
Kau harus tahu gelombang macam apa yang kau harapkan setiap hari. Jangan mengharapkan seperti anak laki-laki ini hanya mengharapkan gelombang di kolam Bethesda. Sementara kamu sudah punya Kristus dan punya Roh Kudus. Ada dunamos di dalam rohmu. Ada aliran air di dalam rohmu. Bukan hanya sekadar aliran sungai, tapi aliran air tapi menjadi aliran sungai di dalam dirimu. Dan itu ada di dalam. Bagaimana kau mengaktifasinya? Alkitab berkata, letakkan firman Tuhan supaya hari-hari surga, the days of heaven, kita bisa alami setiap hari. Amin. Halo. 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 Oke, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Saya tahu jam sekarang ini untuk kita praktek. Ya, dagingku berkata sudah capek dan juga sudah lapar. Ya, saya tahu. Tapi di dalammu ada Kristus. Di dalammu ada Roh Kudus yang membawamu kepada dunamos. Rika pakas suku takara pakas saka. Sekarang aktifkan itu dalam nama Yesus. Rika pasaka pakas saka. Rika suku takara pakas saka. Ika pakas saka takara pakas saka. Shibir rika Untuk ini saya ajarkan itu. Ya, aktivasi itu kamu yang menentukan. Maka sebelum kamu aktivasi, letakkan dulu bahan-bahannya di dalam pikiranmu. Kau tidak bisa terhubung dengan roh kalau yang kau pikirkan adalah capek, lapar, pikiran-pikiran daging. Maka untuk masuk kepada pikiranmu, kamu harus mulai deklarasi. Ambil catatanmu, baca, dengarkan. Maka kamu terhubung dengan apa yang akan kamu pikirkan. Come on. Kamu mengerti? Kalau kau rasa berat, jangan kau segala lama. Kau akan lama dan kosong, itu gak ada gunanya. Sekarang kalau kau tidak bisa memunculkan itu, ambil catatanmu, deklarasikan, sampaikan itu supaya itu menjadi pikiranmu. Haleluya. Ayo ambil sekarang praktik. Ambil. Haleluya. Apa yang harus kau katakan? Bagaimana kau mengaktifkan? Menyediakan bahan-bahan yang harus kau pikirkan di dalam pikiran. Rika sakamata kasuku takalaba. Mulai berkatakan. Syadaba beralaba. Rika makasuku. Roh Kudus ada di dalam. Berdiam di dalam. Dinamos itu ada di dalam. Syakaba. Roh Kristus ada di dalam. Oh, dia memberikan sungai itu. Bukan hanya mata air, tetapi dari dalam roh akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Roh syalaba kata Bebe kosoba kata berapa lepas sekarang. Bebe
seperti laki-laki 38 tahun menunggu gelombang itu. Tapi ketika dia mendengar suara, mendengar prosiding yang datang dari rumah, dia berkata, bangkitlah, berjalanlah, angkatlah tilammu. Dia segera melakukannya, dia segera bertindak. Dia mendengar, dia percaya, dan dia bertindak dalam nama Yesus Kristus. Kau yang harus membuat terobosan di dalam hidupmu. Mereka berasa katakan, tapi kau harus mendengarkan perkataan yang datang dari rumahnya, dari mulut orang yang diutus kepadamu. Percayalah dalam nama Yesus. Dan itu yang Tuhan mau. Ini sobrevol. Hiron dia terjadi dalam hidupmu hari demi hari. Haleluya. Bertobat dari familiar spirit. Tidak menyadari hal ini, tapi Roh Kudus memberitahu, jangan menjadi biasa-biasa. Jangan menjadi biasa-biasa ketika datang setiap hari Selasa dengan kabar roh. Jangan biasa-biasa ketika setiap hari Minggu kita mendengar banyak Papa Joni. Jangan menjadi biasa-biasa ketika kita dalam ibadah muncul. Jangan menjadi biasa-biasa dalam kehidupan sehari-hari ketika Bapak Tuhan mau berbicara kepadamu. Ini berapa kasus kotakan. Kau harus selalu bisa merasakan ada gelombang di dalam roh. Oh, benih yang ada di dalam roh gelombang di dalam nama Yesus.
lepas. Haleluya. Mari kita baca. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kau sudah sembuh, jangan ulangi lagi. Jangan biarkan familiar spirit membuat kau menjadi terbiasa, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk datang kepada. Yesus yang mengatakannya, bukan saya mengatakannya. Artinya Yesus mengingatkan kepada kita, jangan bermain-main dengan apa yang kau dengar, dengan apa yang kau pikirkan. Jangan sampai kau mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dalam kerajaan. Haleluya. Karena Yesus berkata, engkau telah sembuh. Katakan, aku telah sembuh. Aku telah pulih. Katakan, aku telah sembuh. Aku telah pulih. Dan aku tidak akan melakukan hal yang sama lagi, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk kepadaku. Tapi di dalam nama Yesus, saya menerima kebenaran ini. Saya menerima kebenaran ini. Saya akan berumur panjang. Tuhan akan memberkati saya, memberkati keturunanku di tanah yang Tuhan berikan kepadaku. Karena saya akan hidup di dalam hari-hari surgaku, the days of heaven, on the earth, in my life, in my family, dalam keluargaku, dalam hidupku, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak akan mentok dengan segala hal-hal yang menjadi
generasi yang baru, di musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Haleluya. Haleluya. Haleluya.